Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Kali ini saya punya smart webcam. Nah ini nih dari OBS Bot Tiny 4K. Jadi resolusinya ini bisa 4K 30 fps. Dan si kamera smart ini bisa kita suruh-suruh. Jadi kita tuh kayak punya asisten ya, yang bisa kita suruh-suruh. Misalkan nih, saya mau ke sebelah kiri. Tuh, lihat, nggak usah disuruh lagi, dia udah ngikutin. Kameramen saya tuh canggih banget ya. Ke sebelah kanan, tuh, mau ke bawah juga tuh. Dia terus ngikutin ke wajah. Terus kalau misalkan kita mau kasih perintah untuk zoom, misalkan terlalu jauh nih, kita tinggal kasih, tuh kayak gitu aja. Dia langsung ngezoom otomatis. Kalau mau balikin lagi ke semula, tinggal kasih informasi lagi. Tuh kayak gitu, mantap banget ya. Nah tuh terus kan, kalau misalkan kita mau kasih perintah untuk berhenti, kita tinggal kasih perintah aja seperti ini. Nah nanti di sana tuh warnanya bakalan kedip-kedip, menandakan dia mengerti perintah yang kita berikan. Dia nggak akan ngikutin lagi saya. Misalkan saya jongkok, tuh dia udah kayak gitu aja gitu kan. Karena saya suruh tadi perintahnya perintah untuk mode diem aja. Wih mantap ya. Kita kasih perintah lagi supaya ngikutin. Oke, luar biasa. Tuh, mantap banget kan? Nah, oke, saya mau balik dulu ke kamera utama saya ya. Di sini menggunakan mirrorless ya. Nanti kalian bisa bandingkan perbedaan antara menggunakan mirrorless Sony A6400 dan ini sekarang saya akan menggunakan si OBS Bot Tiny 4K, resolusi 4K 30 fps. Kualitasnya keren banget kalau melihat dari sini ya. Saya belum masuk ke editing ya. Di sini wah, keren banget lah ya hasil si kameranya. Apalagi kalau misalkan kita dapat lighting yang cukup terang. Oke, kita lanjut lagi, balik ke kamera ya. Si Tiny 4K ini tuh punya 3 tracking mode. Yang pertama headroom. Headroom tuh jadi bisa menyesuaikan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau meeting atau presentasi sambil duduk, si kepala kita nggak akan kepotong. Terus standar mode. Nah untuk standar mode, jadi standar mode ya diem aja seperti ini. Kalau misalkan mau fokusin barang misalkan seperti ini. Nah ini juga bisa kita pakaikan autofokusnya ke barang yang kita tujukan. Nah kayak gini nih. Ini berguna ya kalau mau dipakai review di video YouTube atau di video apapun, kita bisa lebih fokus. Nah ini ke barang misalkan kayak gitu. Terus yang mode ketiga ada motion mode. Kalau motion mode tuh kita bisa merintahin si kameranya ke gerakan postur kita. Seperti tadi di awal ya. Coba saya kasih dulu perintah. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan si kamera ini kita pakai untuk jadi instruktur Zumba, misalkan yang punya gerakan ke kanan, ke kiri gitu kan. Seperti itu. Nah, dia tuh tetap ngikutin. Jadi kalau misalkan dipakai untuk presentasi ketika menjelaskan barang yang di sebelah kanan misalkan. Oke, teman-teman. Nah, ini dia komputer yang di sebelah kiri menggunakan coolernya dari XPG, memori RAM-nya dari XPG, semuanya. Dan yang sebelah kanan ini, nah ini contoh aja ya. Ini adalah kursi ergonomis ya, yang harganya sangat murah meriah sekali. Dan ini tetap bisa misalkan gitu kan. Jadi kita lagi presentasi online gitu kan, tanpa harus ribet pindah-pindahin si kamera gitu kan, dengan mode atau fitur yang ada di si OBS Tiny 4K ini sangat bermanfaat sekali. Nah makanya motion mode ini sering digunakan untuk orang-orang yang presentasinya ya seperti itu, banyak menjelaskan di berbagai sudut ruangan atau presentasi di sekolah, di kantor atau di universitas. Ini bisa banget dipakai ya. Dan ini juga kelebihannya tuh tetap bisa dipakai untuk live streaming di YouTube, di Facebook, di TikTok bahkan ini juga bisa. TikTok kan modenya tuh potret ya, karena ini ada mode potretnya juga. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian misalkan mau live streamingnya di YouTube, ya pakai mode landscape. Kalau mau di TikTok, tinggal pakai mode si potretnya.
Nah, biasanya kan gaya-gaya seperti ini tuh jadi ciri khas yang berbeda ya. Kalau kita misalkan di YouTube ya lagi live gaming gitu kan dengan ciri khas yang berbeda-beda. Ketika kita main gamenya misalkan sambil di pinggir seperti ini gitu kan. Tapi tetap ya si kamera ini ngikutin ke kita. Jadi ini tuh bakalan jadi ciri khas tersendiri. Karena kalau kita di dunia YouTube punya ciri khas tersendiri, saya rasa ini bakalan lebih cepat dikenal orang. Wah, nonton si ini enak loh, lagi live streaming, tapi gerakan kameranya tuh ngikutin dia ke mana, ke kanan, ke kiri, atau ngikutin dia kegiatan-kegiatan dia saat live streaming. Kalau misalkan kamera biasa atau webcam biasa ya, ketika live streaming seperti ini gitu kan, terus si gamernya ke pinggir gitu kan, keluar dari frame, ya udah gitu kan, langsung nggak kelihatan. Makanya si mode motion ini sangat bermanfaat sekali untuk siapapun yang sering menggunakan mode online. Ya belajar online, meeting online, terus main game online, apapun lah itu ya. Oke, kita langsung saja bongkar si paketnya ya. Nah, ini paketnya merah, tuh putih seperti ini. Terus kita akan mendapatkan pouch seperti ini ya, elegan banget. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana, simple. Dan ini dia si OBS botnya. Dia tuh punya berat sekitar 146 gram. Nah, ini tuh dikasih mountingnya juga ya. Nah, ini mountingnya ada magnetnya juga, ada besinya. Jadi si Tiny 4K-nya nanti bisa disimpan di sini. Kalau misalkan pakai mounting ini beratnya jadi sekitar 175 gram. Resolusi kameranya 4K ya, maksimum 4K 30 fps dan bisa disetting 1080p 60 fps. Bisa 4 kali zoom. Nah, makanya tadi ketika saya coba zoom bisa lebih dekat ya. Terus karena si ini tuh kan bisa ngikutin postur gerakan kita, dia bisa sampai 86 derajat. Misalkan saya ke sini nih. Tuh, terus ke samping, ke samping, ke samping. Apakah masih kelihatan? Ini udah samping banget loh. Nah, sampai sini bisa? Wah, mantap, luar biasa. Ini sampai ke kameranya juga tuh. Ini lagi kamera ya. Oke, kita balik lagi sini. Nah, ini bisa sampai 86 derajat. Ternyata luar biasa sekali ya. Oke, terus, nah saya akan coba karena ini ada di dalamnya built-in dual omnidirectional mic ya dengan noise reduction. Jadi di dalamnya udah ada mic, kita akan coba hasil mic-nya seperti ini ya. Oke, tes 3, 2, 1. Di sini saya lagi tes hasil mic-nya. Bagaimana suaranya? Kalian bisa komentar nanti di bawah. Apakah bagus atau tidak bagus, atau kurang jernih atau tidak jernih. Nanti komen aja. Saya belum ngedit, jadi saya belum tahu hasil suaranya ya. Jadi kalian nih yang nanti bakalan kasih nilai. Dan ini saya masih di setting di resolusi 1080p 60 fps. Jadi gerakannya menurut saya masih nggak nge-lag lah kalau misalkan 60 fps. Meskipun dia udah bisa 4K, tapi menurut saya mending 1080p 60 fps. Hasil gambarnya lebih maknyus gitu ya. Terus di sini rekomendasi kalau kalian menggunakan si OBS bot Tiny 4K ini menggunakan Mac 2018 ke atas atau menggunakan Core i5 generasi 9 ya dari Intelnya ke atas dengan memori RAM 8 GB. Karena supaya bisa mendapatkan hasil maksimum si gambarnya tersebut. Nah, tapi kelemahannya ketika saya coba di sini memang ketika dipakai lama banget ya sekitar 2 jam 3 jam, bodinya ini tuh terasa panas. Tapi untungnya ketika panas seperti ini dia nggak mati sendiri, dia nggak turn off, nggak nge-restart, masih tetap hidup. Cuman kalau di resolusi 4K panasnya bisa lebih cepat dan kadang-kadang ada sedikit nge-lag aja gitu. Sepersekian detik ada gerakan yang lag kalau si kameranya ini agak panas udah lama lah digunakannya. Nah, untuk harga yang ditawarkan, saya lihat di e-commerce tuh banyak banget ya di Shopee, di Tokopedia. Nanti kalian boleh cek ya harga terupdate-nya sekitar 4 jutaan, 4 juta kurang sedikit lah ya. Ya, memang harga 4 juta ini kita hanya mendapatkan smart webcam. Kalau kalian butuh dengan fitur seperti tadi ya, jadi motion gesture, terus mode landscape-nya bisa, terus gerakan seperti zoom otomatis hanya dengan memerintahkan dengan jari aja gitu kan. Kalau kalian butuh fitur-fitur seperti itu, tentunya ini worth it.
Tapi kalau kalian ya nggak usah lah gitu kan, webcam beli aja yang 300 ribuan, sisa 3 juta setengahnya, 3 juta 700-nya dibeliin handphone. Ya boleh aja gitu. Karena kan kebutuhan orang tuh beda-beda. Ada yang ya udah saya memang butuh ini untuk kerja di kantoran, untuk presentasi online, presentasi ke klien harus lebih profesional. Ya tentunya ini bisa menjadi salah satu andalannya gitu. Terus kalau misalkan kalian YouTuber pengen punya ciri khas yang beda ya, beda tersendiri gitu kan dari YouTuber-YouTuber lain, ini bisa juga jadi andalan. Jadi dia tuh bisa ngikutin kegiatan-kegiatan kita. Jadi penonton-penonton tuh bisa lebih lebih mengenal si YouTubernya lah. Itu bakalan jadi ciri khas berbeda. Dan saya rasa kalau punya ciri khas berbeda bakalan lebih cepat dikenal sama penonton. Itu ya, jadi itu YouTuber profesional lah. Beli 4 jutaan mah gak kerasa lah, murah gitu kan, kalau misalkan udah banyak duitnya gitu. Terus kelemahan yang saya dapat juga di sini tuh dia hanya fokus cuman ke satu orang aja. Misalkan coba nih masuk sini nih. Nah ini kan ada 2 orang nih jongkok. Ada 2 orang ya. Kalau misalkan dia ngikutin pengen ke orang yang berbeda, kasih kode coba ke kamera. Nah tuh dia agak susah juga. Jadi si player satunya masih tetap saya gitu, meskipun dia kasih petunjuk. Tuh gitu kan. Jadi nggak bisa langsung pindah orang. Kalau ke saya zoom. Tuh kan gitu kan. Si playernya ngikutinnya masih ke saya aja. Tapi kalau misalkan sayanya keluar frame terus masuk orang baru, ya baru dia bisa ngikutin perintah ke orang berikutnya. Itu sih mungkin bukan salah satu kekurangan ya. Kelebihan juga bisa disebut. Karena kalau kita misalkan lagi banyak orang gitu kan, lagi presentasi gitu kan, manajernya satu gitu kan, harus ngikutin wajah si manajer tersebut atau owner tersebut yang lagi presentasi gitu kan, ya dia bakalan terus aja ngunci ke ownernya gitu kan. Kalau banyak orang, nanti ada karyawannya, ada staff A, staff B, nanti si kamera ini malah bingung gitu, ini kemana kameranya gitu. Ya sebenarnya ini bagus juga sih, bisa nge-lock satu wajah gitu kan, supaya bisa lebih lebih fokus ke satu orang yang pertama aja ketika dibaca sensornya sama si kameranya, berarti ya gitu ya. Itu kelebihan sebetulnya, bukan kekurangan ya. Terus fitur-fitur yang dihadirkan juga cukup mewah lah, cukup keren lah kalau bisa dipamerkan ke staff-staffnya. Misalkan lihat nih, kamera saya bisa zoom sendiri gitu kan, tuh kan keren banget gitu. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau kalian mau nambahkan, kalau saya ada kurang gitu, tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.